Episode kali ini berupa audiobook untuk versi lengkap buku Scrum Guide atau Panduan Scrum versi November 2020. Podcast Management Project bersama Denny Purwadi. Tujuan Panduan Scrum. Kami mengembangkan Scrum di awal 1990-an. Kami menulis Panduan Scrum versi pertama pada tahun 2010 untuk membantu orang di seluruh dunia memahami Scrum. Kami telah mengembangkan panduan ini dengan berbagai pembaruan fungsional kecil sejak saat itu. Bersama-sama, kami berdiri di belakang panduan ini. Panduan Scrum berisi definisi Scrum. Setiap elemen kerangka kerja ini melayani tujuan spesifik yang penting untuk keseluruhan nilai dan hasil yang dicapai dengan Scrum. Mengubah desain atau ide-ide inti Scrum, mengabaikan elemen, atau tidak mengikuti aturan Scrum akan menutupi masalah dan membatasi manfaat Scrum, bahkan berpotensi menghilangkan manfaatnya. Kami mengikuti perkembangan penggunaan Scrum yang terus berkembang pada ruang kompleks. Kami dengan rendah hati melihat Scrum diadopsi di banyak ruang yang pada dasarnya memiliki pekerjaan yang kompleks di luar pengembangan produk perangkat lunak di mana Scrum berakar. Saat penggunaan Scrum menyebar, developers, peneliti, analis, ilmuwan, dan spesialis lainnya melakukan pekerjaan itu. Kami menggunakan kata developers di Scrum untuk tidak mengecualikan, tetapi untuk menyederhanakan. Jika Anda mendapatkan nilai dari Scrum, anggap diri Anda termasuk dari developers. Saat Scrum digunakan, pola, proses, dan wawasan yang selaras dengan kerangka kerja Scrum seperti dijelaskan dalam dokumen ini, mungkin untuk kemudian ditemukan, diterapkan, dan dibuat. Penjelasan tentang hal tersebut melampaui tujuan dari panduan Scrum karena hal tersebut peka konteks dan sangat berbeda antar pengguna Scrum. Taktik untuk penggunaannya dalam kerangka kerja Scrum sangat bervariasi dan dijelaskan di tempat lain. Ken Swaber dan Jeff Sutherland, November 2020. Definisi Scrum. Scrum adalah kerangka kerja ringan yang membantu orang, tim, dan organisasi untuk menghasilkan nilai melalui solusi adaptif untuk masalah yang kompleks. Singkatnya, Scrum membutuhkan seorang Scrum Master untuk memelihara lingkungan di mana 1. Product Owner mengurutkan pekerjaan untuk masalah yang kompleks ke dalam produk backlog. 2. Scrum Team mengubah sebagian pekerjaan yang terpilih menjadi nilai yang meningkat atau increment nilai melalui suatu sprint. 3. Scrum Team dan para pemangku kepentingannya memeriksa hasil dan menyesuaikan untuk sprint berikutnya. 4. Ulangi. Scrum itu sederhana. Cobalah apa adanya dan tentukan apakah filosofi, teori, dan strukturnya membantu mencapai tujuan dan menciptakan nilai. Kerangka kerja Scrum sengaja dibuat tidak lengkap. Hanya mendefinisikan bagian-bagian yang diperlukan untuk menerapkan teori Scrum. Scrum dibangun berdasarkan kecerdasan kolektif orang-orang yang menggunakannya. Daripada memberikan instruksi terperinci, aturan Scrum memandu hubungan dan interaksi mereka. Berbagai proses, teknik, dan metode dapat digunakan di dalam kerangka kerja ini. Scrum merangkum seputar praktik yang ada atau menjadikannya tidak perlu. Scrum menunjukkan keefektifan relatif dari manajemen, lingkungan, dan teknik kerja saat ini sehingga perbaikan dapat dilakukan. Teori Scrum. Scrum didasarkan pada empirisme dan pemikiran Lean. Empirisme menegaskan bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman dan membuat keputusan berdasarkan apa yang diamati. Pemikiran Lean mengurangi pemborosan dan fokus pada hal-hal yang terpenting. Scrum menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental untuk mengoptimalkan prediktabilitas dan mengendalikan resiko. Scrum melibatkan kelompok orang yang secara kolektif memiliki semua keterampilan dan keahlian untuk melakukan pekerjaan dan berbagi atau memperoleh keterampilan sebagaimana yang dibutuhkan. Scrum menggabungkan 4 acara formal untuk inspeksi dan adaptasi dalam suatu acara yang mewadahi, yaitu sprint. Semua acara ini berhasil karena menerapkan pilar Scrum empiris, yaitu transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Transparansi. Proses dan pekerjaan yang muncul harus dapat dilihat oleh mereka yang melakukan pekerjaan serta mereka yang menerima hasil pekerjaan. Dengan Scrum,
Keputusan penting didasarkan pada kondisi 3 artefak formal. Artefak yang memiliki transparansi rendah dapat mengarah pada keputusan yang mengurangi nilai dan meningkatkan risiko. Transparansi memungkinkan inspeksi. Inspeksi tanpa transparansi adalah menyesatkan dan sia-sia. Inspeksi. Artefak Scrum dan kemajuan menuju tujuan yang disepakati harus sering diperiksa dan mendeteksi varian atau masalah yang mungkin tidak diinginkan secara seksama. Untuk membantu inspeksi, Scrum menyediakan ruang dalam bentuk 5 acara. Inspeksi memungkinkan adaptasi. Inspeksi tidak ada gunanya tanpa adaptasi. Acara Scrum dirancang untuk memicu perubahan. Adaptasi. Jika ada aspek proses yang menyimpang di luar batas yang dapat diterima, atau jika produk yang dihasilkan tidak dapat diterima, proses yang diterapkan atau bahan yang diproduksi harus disesuaikan. Penyesuaiannya harus dibuat sesegera mungkin untuk meminimalkan penyimpangan lebih jauh. Adaptasi menjadi lebih sulit ketika orang-orang yang terlibat tidak diberdayakan atau melakukan manajemen mandiri. Suatu Scrum Team diharapkan untuk beradaptasi seketika saat mempelajari sesuatu yang baru melalui inspeksi. Nilai-nilai Scrum. Keberhasilan penggunaan Scrum bergantung pada orang-orang yang menjadi lebih mahir dalam menjalankan 5 nilai: komitmen, fokus, keterbukaan, rasa hormat, dan keberanian. Scrum Team berkomitmen untuk mencapai tujuannya dan mendukung satu sama lain. Fokus utama mereka adalah pekerjaan dalam sprint untuk membuat kemajuan sebaik mungkin menuju tujuannya. Scrum Team dan tim pemangku kepentingan saling terbuka tentang pekerjaan dan tantangannya. Anggota Scrum Team saling menghormati agar menjadi orang yang mampu, mandiri, dan dihormati oleh orang-orang yang bekerja dengan mereka. Anggota Scrum Team memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar untuk mengatasi masalah yang sulit. Nilai-nilai yang memberikan arahan kepada Scrum Team terkait dengan pekerjaan, tindakan, dan perilaku mereka. Segala keputusan yang dibuat, langkah yang diambil, dan cara menerapkan Scrum seharusnya memperkuat nilai-nilai ini, bukan mengurangi atau merusaknya. Anggota Scrum Team belajar dan mengeksplorasi nilai-nilai tersebut saat mereka memanfaatkan acara dan artefak Scrum. Saat nilai-nilai ini diterapkan oleh Scrum Team dan orang-orang yang bekerja dengannya, pilar empiris Scrum yaitu transparansi, inspeksi, dan adaptasi menjadi lebih hidup dan membangun kepercayaan. Scrum Team. Unit fundamental dari Scrum adalah sebuah tim kecil, sebuah Scrum Team. Scrum Team terdiri dari 1 Scrum Master, 1 Product Owner, dan Developers. Di dalam Scrum Team tidak ada sub-tim atau hierarki. Ini adalah unit kohesif profesional yang berfokus pada satu tujuan pada satu waktu, product goal. Scrum Team bersifat lintas fungsi. Artinya anggota tim memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan nilai di setiap sprint. Mereka juga melakukan manajemen mandiri. Artinya mereka secara internal memutuskan siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Scrum Team cukup kecil untuk tetap gesit dan cukup besar untuk menyelesaikan pekerjaan penting dalam sprint, biasanya 10 orang atau kurang. Secara umum, kami menemukan bahwa tim yang lebih kecil berkomunikasi dengan lebih baik dan lebih produktif. Jika Scrum Team menjadi terlalu besar, mereka harus mempertimbangkan untuk mengatur ulang menjadi beberapa Scrum Team yang kohesif. Masing-masing berfokus pada produk yang sama. Oleh karena itu, mereka harus berbagi produk goal, produk backlog, dan produk owner yang sama. Scrum Team bertanggung jawab atas semua aktivitas terkait produk, mulai dari kolaborasi dengan pemangku kepentingan, verifikasi, pemeliharaan, pengoperasian, eksperimen, penelitian, dan pengembangan, dan hal lain yang mungkin diperlukan. Mereka disusun dan diberdayakan oleh organisasi untuk mengelola pekerjaan mereka sendiri, bekerja di dalam sprint dengan kecepatan yang berkelanjutan, meningkatkan fokus dan konsistensi Scrum Team. Seluruh Scrum Team bertanggung jawab untuk menciptakan increment yang bernilai dan berguna di setiap sprint. Scrum menetapkan 3 akuntabilitas khusus dalam Scrum Team: Developers, Product Owner, dan Scrum Master. Developers adalah anggota Scrum Team yang berkomitmen untuk membuat segala aspek dari increment yang dapat digunakan di setiap sprint.
Keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh developers seringkali luas dan akan bervariasi tergantung pada domain pekerjaan. Namun, developer selalu bertanggung jawab untuk membuat rencana untuk sprint backlog, menanamkan kualitas dengan menggunakan definition of done, menyesuaikan rencana mereka setiap hari untuk mencapai sprint goal, dan saling bertanggung jawab sebagai profesional. Product owner. Product owner bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai produk yang dihasilkan dari kinerja Scrum Team. Caranya dapat sangat bervariasi antara organisasi, Scrum Team, dan individu. Product owner juga bertanggung jawab atas pengelolaan produk backlog yang efektif, yang meliputi mengembangkan dan secara eksplisit mengkomunikasikan produk goal, membuat dan mengkomunikasikan produk backlog item dengan jelas, memprioritaskan produk backlog item, dan memastikan produk backlog transparan, terlihat, dan dipahami. Product owner dapat melakukan pekerjaan di atas atau dapat mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain. Terlepas dari itu, product owner tetap bertanggung jawab. Agar product owner berhasil, seluruh organisasi harus menghormati keputusan mereka. Keputusan ini terlihat dalam konten dan urutan produk backlog dan melalui increment yang dapat diperiksa di sprint review. Product owner adalah satu orang, bukan komite. Product owner dapat mewakili kebutuhan banyak pemangku kepentingan dalam produk backlog. Mereka yang ingin mengubah produk backlog dapat melakukannya dengan mencoba meyakinkan product owner. Scrum Master. Scrum Master bertanggung jawab untuk menerapkan Scrum seperti yang didefinisikan dalam panduan Scrum. Mereka melakukan ini dengan membantu semua orang memahami teori dan praktik Scrum, baik di dalam Scrum Team maupun organisasi. Scrum Master bertanggung jawab atas efektivitas Scrum Team. Mereka melakukan ini dengan memungkinkan Scrum Team untuk meningkatkan praktiknya dalam kerangka kerja Scrum. Scrum Master adalah pemimpin sejati yang melayani Scrum Team dan organisasi yang lebih besar. Scrum Master melayani Scrum Team dengan beberapa cara, termasuk melatih anggota tim dalam manajemen mandiri dan lintas fungsi, membantu Scrum Team fokus pada pembuatan increment bernilai tinggi yang memenuhi definition of done, menghilangkan hambatan untuk kemajuan Scrum Team, dan memastikan bahwa semua acara Scrum berlangsung dan bersifat positif, produktif, dan tidak melebihi batas waktu. Scrum Master melayani Product Owner dengan beberapa cara, termasuk membantu menemukan teknik untuk menjelaskan produk goal dan mengelola produk backlog yang efektif, membantu Scrum Team memahami kebutuhan akan produk backlog item yang jelas dan ringkas, membantu menetapkan perencanaan produk empiris untuk lingkungan yang kompleks, dan memfasilitasi kolaborasi dengan pemangku kepentingan sesuai permintaan atau kebutuhan. Scrum Master melayani organisasi dengan beberapa cara, termasuk memimpin, melatih, dan membimbing organisasi dalam penerapan Scrum, merencanakan dan memberi saran tentang implementasi Scrum dalam organisasi, membantu karyawan dan pemangku kepentingan memahami dan menggunakan pendekatan empiris untuk pekerjaan yang kompleks, dan menghilangkan hambatan antara pemangku kepentingan dan Scrum Team. Acara Scrum. Sprint adalah wadah untuk semua acara lainnya. Setiap acara di Scrum adalah kesempatan formal untuk memeriksa dan mengadaptasi artefak Scrum. Semua acara ini secara khusus dirancang untuk memungkinkan transparansi yang diperlukan. Kegagalan untuk menjalankan salah satu acara seperti ditentukan mengakibatkan hilangnya peluang untuk memeriksa dan beradaptasi. Acara digunakan di dalam Scrum untuk menciptakan keberaturan dan meminimalkan kebutuhan akan pertemuan yang tidak ditentukan di Scrum. Agar lebih optimal, semua acara diadakan pada waktu dan tempat yang sama untuk mengurangi kerumitan. Sprint. Sprint adalah detak jantung Scrum, di mana ide diubah menjadi nilai. Sprint adalah acara berdurasi tetap selama 1 bulan atau kurang agar tercipta konsistensi. Segera setelah sprint sebelumnya berakhir, langsung dimulailah sprint yang baru. Semua pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai product goal, termasuk sprint planning, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospektif, terjadi di dalam sprint. Selama sprint, tidak ada perubahan yang dilakukan yang akan membahayakan sprint goal. Kualitas tidak boleh menurun, produk backlog disempurnakan sesuai dengan kebutuhan, dan cakupan dapat diklarifikasi dan dinegosiasikan ulang dengan product owner karena adanya temuan baru.
Sprint memungkinkan prediktabilitas dengan setidaknya setiap bulan kalender, memastikan inspeksi dan adaptasi tentang progres menuju produk goal. Ketika jangkauan sprint terlalu panjang, sprint goal mungkin menjadi tidak valid, kompleksitas bisa meningkat, dan risiko bisa meningkat. Sprint yang lebih pendek dapat digunakan untuk menghasilkan lebih banyak siklus pembelajaran dan membatasi risiko biaya dan upaya dalam kerangka waktu yang lebih kecil. Setiap sprint dapat dianggap sebagai proyek pendek. Berbagai cara tersedia untuk memperkirakan progres seperti burn down, burn up, atau arus kumulatif. Meskipun terbukti bermanfaat, hal ini tidak menggantikan pentingnya empirisme. Dalam lingkungan yang kompleks, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Hanyalah hal-hal yang terjadi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berwawasan ke depan. Sprint dapat dibatalkan jika sprint goal sudah menjadi usang. Hanya product owner yang memiliki kewenangan untuk membatalkan sprint. Sprint planning. Sprint dimulai dengan sprint planning yang mengatur pekerjaan yang akan dilakukan selama sprint. Rencana yang dihasilkan ini dibuat secara kolaboratif oleh seluruh Scrum Team. Product owner memastikan bahwa peserta telah siap untuk membahas produk backlog item yang paling penting dan bagaimana hubungannya dengan produk goal. Scrum Team juga dapat mengundang orang lain untuk menghadiri sprint planning untuk memberikan masukan. Sprint planning membahas topik-topik sebagai berikut. Topik pertama, mengapa sprint ini berharga? Product owner mengusulkan bagaimana produk dapat meningkatkan nilai dan kegunaannya di sprint saat ini. Seluruh Scrum Team kemudian berkolaborasi untuk menentukan sprint goal yang mengkomunikasikan mengapa sprint berharga bagi para pemangku kepentingan. Sprint goal harus diselesaikan sebelum sprint planning berakhir. Topik kedua, apa yang dapat dilakukan dalam sprint ini? Melalui diskusi dengan product owner, developer memilih item dari produk backlog untuk dimasukkan ke dalam sprint saat ini. Scrum Team dapat menyempurnakan item-item terpilih selama proses ini, yang akan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri. Memilih seberapa banyak yang bisa diselesaikan dalam sprint mungkin memberikan tantangan tersendiri. Namun, semakin developers memahami kinerja mereka sebelumnya, kapasitas yang akan datang, dan definition of done, mereka akan semakin mantap akan perkiraan sprint mereka. Topik ketiga, bagaimana pekerjaan yang dipilih diselesaikan. Untuk setiap produk backlog item yang terpilih, developer merencanakan pekerjaan yang diperlukan untuk membuat increment yang memenuhi definition of done. Hal ini biasanya dilakukan dengan menguraikan produk backlog item menjadi item pekerjaan yang lebih kecil yang dapat diselesaikan dalam 1 hari atau kurang. Hal ini dilakukan sepenuhnya atas kebijaksanaan developers. Tidak ada orang lain yang memberitahu mereka bagaimana cara mengubah produk backlog item menjadi increment nilai. Sprint goal, produk backlog item yang dipilih untuk sprint, ditambah rencana untuk menyampaikannya bersama-sama disebut sebagai sprint backlog. Sprint planning memiliki batas waktu maksimum 8 jam untuk sprint selama 1 bulan. Untuk sprint yang lebih pendek, acaranya biasanya lebih singkat. Daily Scrum. Tujuan dari Daily Scrum adalah untuk memeriksa kemajuan menuju sprint goal dan menyesuaikan sprint backlog seperlunya, menyesuaikan rencana kerja yang akan datang. Daily Scrum adalah acara 15 menit untuk para developers dalam Scrum Team. Untuk mengurangi kerumitan, acara ini diadakan di waktu dan tempat yang sama setiap hari kerja dalam sprint. Jika product owner atau Scrum Master secara aktif mengerjakan item di sprint backlog, mereka berpartisipasi sebagai developers. Developers dapat memilih struktur dan teknik apapun yang mereka inginkan. Selama Daily Scrum, mereka berfokus pada kemajuan menuju sprint goal dan menghasilkan rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk hari kerja berikutnya. Ini menciptakan fokus dan meningkatkan manajemen mandiri. Daily Scrum meningkatkan komunikasi, mengidentifikasi hambatan, mendorong pengambilan keputusan yang cepat, dan akibatnya menghilangkan kebutuhan untuk pertemuan-pertemuan lainnya. Daily Scrum bukan satu-satunya kesempatan bagi developers untuk menyesuaikan rencana mereka. Mereka sering bertemu sepanjang hari untuk diskusi yang lebih mendetil tentang mengadaptasi atau merencanakan ulang segala pekerjaan dalam sprint. Sprint Review. Tujuan dari Sprint Review adalah untuk memeriksa hasil dari sprint dan menentukan adaptasi selanjutnya. Scrum Team mempresentasikan hasil kerja mereka kepada pemangku kepentingan utama
dan mendiskusikan kemajuan menuju product goal. Selama acara ini berlangsung, Scrum Team dan pemangku kepentingan meninjau apa yang telah dicapai selama sprint dan apa yang telah berubah di sekitar mereka. Berdasarkan informasi ini, peserta pertemuan berkolaborasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Product backlog juga dapat disesuaikan untuk memenuhi peluang baru. Sprint review adalah sesi kerja dan Scrum Team harus menghindari membatasi hanya pada presentasi. Sprint review adalah acara terakhir kedua dari sprint dan memiliki batas waktu maksimum 4 jam untuk sprint selama 1 bulan. Untuk sprint yang lebih pendek, acaranya biasanya lebih singkat. Sprint retrospektif. Tujuan dari sprint retrospektif adalah untuk merencanakan cara untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas. Scrum Team mengkaji bagaimana berjalannya sprint terakhir berkaitan dengan individu, interaksi, proses, alat, dan definition of done mereka. Elemen yang dikaji seringkali berbeda-beda pada setiap domain pekerjaan. Asumsi yang menyesatkan mereka diidentifikasi dan asal-usulnya dieksplorasi. Scrum Team membahas apa yang berjalan dengan baik selama sprint, masalah apa yang ditemuinya, dan bagaimana masalah itu telah atau akan atau tidak diselesaikan. Scrum Team mengidentifikasi perubahan yang paling berguna demi meningkatkan efektivitasnya. Perbaikan yang paling berdampak akan ditangani secepat mungkin. Hal tersebut bahkan dapat ditambahkan ke sprint backlog berikutnya. Sprint retrospektif penutup sprint. Batas waktunya maksimum 3 jam untuk sprint selama 1 bulan. Untuk sprint yang lebih pendek, acaranya biasanya lebih singkat. Artefak Scrum. Artefak Scrum mewakili hasil karya atau nilai. Mereka dirancang untuk memaksimalkan transparansi informasi utama, sehingga setiap orang yang memeriksanya memiliki dasar yang sama untuk adaptasi. Setiap artefak berisi komitmen untuk memastikannya memberikan informasi yang meningkatkan transparansi dan fokus yang dapat diukur kemajuannya. Untuk product backlog adalah product goal. Untuk sprint backlog adalah sprint goal. Untuk increment adalah definition of done. Komitmen ini ada untuk memperkuat empirisme dan nilai-nilai Scrum bagi Scrum Team dan pemangku kepentingan mereka. Product backlog. Product backlog adalah daftar yang muncul dan tersusun tentang apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan produk. Ini adalah satu-satunya sumber pekerjaan yang dilakukan oleh Scrum Team. Product backlog item yang dapat dilakukan oleh Scrum Team dalam satu sprint dianggap siap untuk dipilih dalam acara sprint planning. Mereka biasanya memperoleh tingkat transparansi ini setelah melakukan aktivitas-aktivitas pembahasan. Pembahasan product backlog adalah tindakan memecah dan mendefinisikan lebih lanjut product backlog item menjadi item yang lebih kecil dan lebih akurat. Ini adalah aktivitas berkelanjutan untuk menambahkan detail seperti deskripsi, urutan, dan ukuran. Atribut seringkali berbeda-beda pada setiap domain pekerjaan. Developers yang akan melakukan pekerjaan bertanggung jawab atas penentuan ukuran tersebut. Product owner dapat mempengaruhi developers dengan membantu mereka memahami dan menentukan pilihan kompromi. Komitmen product goal. Product goal menggambarkan keadaan produk di masa depan yang dapat dijadikan sebagai target untuk direncanakan oleh Scrum Team. Product goal ada di product backlog. Product backlog lainnya muncul untuk mengidentifikasi apa yang akan memenuhi product goal. Produk adalah kendaraan untuk menyampaikan nilai. Produk memiliki batasan yang jelas, pemangku kepentingan yang diketahui, pengguna atau pelanggan yang ditentukan dengan baik. Produk bisa menjadi layanan, produk fisik, atau sesuatu yang lebih abstrak. Product goal adalah tujuan jangka panjang Scrum Team. Mereka harus memenuhi atau meninggalkan satu tujuan sebelum mengambil tujuan berikutnya. Sprint backlog. Sprint backlog terdiri dari sprint goal atau mengapanya, serangkaian product backlog item yang dipilih untuk sprint atau apanya, serta rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk menghasilkan increment atau bagaimananya. Sprint backlog adalah rencana oleh dan untuk developers. Ini adalah gambaran waktu sebenarnya yang terlihat dari pekerjaan yang direncanakan developers selama sprint untuk mencapai sprint goal. Karena itu, sprint backlog diperbaharui sepanjang sprint, seiring dengan semakin banyaknya hal yang baru diketahui. Sprint backlog ini harus memiliki perincian yang cukup sehingga dapat memeriksa kemajuan mereka di daily Scrum. Komitmennya, sprint goal. Sprint goal adalah satu-satunya tujuan dari sprint.
Meskipun sprint goal merupakan komitmen developers, sprint goal memberikan fleksibilitas dalam hal pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sprint goal juga menciptakan koherensi dan fokus, mendorong Scrum Team untuk bekerja sama dan bukan dengan inisiatif terpisah. Sprint goal dibuat selama sprint planning dan kemudian ditambahkan ke sprint backlog. Saat developers bekerja selama sprint, mereka selalu mengingat sprint goal. Jika pekerjaan ternyata berbeda dari apa yang diharapkan, mereka bekerja sama dengan product owner untuk menegosiasikan ruang lingkup sprint backlog dalam sprint tanpa mempengaruhi sprint goal. Increment. Increment adalah pijakan menuju product goal. Setiap penambahan merupakan tambahan untuk semua increment sebelumnya dan diverifikasi secara menyeluruh, memastikan bahwa semua increment berfungsi secara bersama. Agar bernilai, increment harus dapat digunakan. Dalam sebuah sprint, dapat dibuat beberapa increment. Keseluruhan increment disajikan di sprint review sehingga mendukung empirisme. Namun, increment dapat dikirimkan ke pemangku kepentingan sebelum akhir sprint. Sprint review tidak boleh dianggap sebagai gerbang untuk merilis nilai. Suatu pekerjaan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari increment kecuali jika memenuhi definition of done. Commitment definition of done. Definition of done adalah deskripsi formal dari keadaan increment jika memenuhi ukuran kualitas yang disyaratkan untuk produk. Saat produk backlog item memenuhi definition of done, sebuah increment lahir. Definition of done menciptakan transparansi dengan memberikan semua orang pemahaman bersama tentang pekerjaan apa yang diselesaikan sebagai bagian dari increment. Jika produk backlog item tidak memenuhi definition of done, item tersebut tidak dapat dirilis atau bahkan disajikan di sprint review. Sebaliknya, dikembalikan ke produk backlog untuk pertimbangan di masa mendatang. Jika definition of done untuk sebuah increment adalah bagian dari standar organisasi, semua Scrum Team harus mengikutinya sebagai standar minimal. Jika bukan standar organisasi, Scrum Team harus membuat definition of done yang sesuai untuk produk tersebut. Developers diharuskan untuk memenuhi definition of done. Jika ada beberapa Scrum Team yang bekerja sama dalam sebuah produk, mereka harus saling mendefinisikan dan mematuhi definition of done yang sama. Catatan akhir, Scrum bersifat gratis dan ditawarkan dalam panduan ini. Kerangka kerja Scrum seperti yang dijelaskan di sini tidak dapat diubah. Meskipun dimungkinkan untuk hanya mengimplementasikan sebagian Scrum, hasilnya bukanlah Scrum. Scrum hanya ada secara keseluruhan dan berfungsi dengan baik sebagai wadah untuk teknik, metodologi, dan praktik lainnya. Ucapan terima kasih. Dari ribuan orang yang telah berkontribusi pada Scrum, kita harus memilih mereka yang berperan di awal. Jeff Sutherland bekerjasama dengan Jeff McKenna dan John Skumnioteles, dan Ken Schwaber bekerjasama dengan Mike Smith dan Chris Martin. Dan semuanya bekerja sama. Banyak orang lain yang berkontribusi di tahun-tahun berikutnya, dan tanpa bantuan mereka, Scrum tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Sejarah panduan Scrum. Ken Schwaber dan Jeff Sutherland pertama kali bersama-sama mempresentasikan Scrum di konferensi OOPSLA pada tahun 1995. Pada saat itu, pada dasarnya mendokumentasikan pembelajaran yang diperoleh Ken dan Jeff selama beberapa tahun sebelumnya dan mempublikasikan definisi formal pertama Scrum. Panduan Scrum mendokumentasikan Scrum sebagai dikembangkan, berkembang, dan dipertahankan selama lebih dari 30 tahun oleh Jeff Sutherland dan Ken Schwaber. Sumber lain memberikan pola, proses, dan wawasan yang melengkapi kerangka kerja Scrum. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas, nilai, kreativitas, dan kepuasan dengan hasil. Sejarah lengkap Scrum dijelaskan di tempat lain. Untuk menghormati tempat pertama di mana Scrum dicoba dan dibuktikan, kami mengakui Individual Incorporate, Newspage, Fidelity Investment, dan IDX, sekarang bernama GE Medical. Terjemahan. Panduan ini telah diterjemahkan dari versi asli berbahasa Inggris yang disediakan oleh pengembang di atas. Terjemahan ini dikelola oleh Warkop Agile. warkopagile@gmail.com. Informasi dan saran tentang terjemahan ini dapat menghubungi kontak person warkopagile@gmail.com. Terjemahan ini dibacakan sebagai audiobooks oleh Denny Purwadi.